Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafi Aziza, NPM 5019159 dari kelas 4E Prodi PGSD. Di sini tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum dosen pengampu Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013. A. Strategi pembelajaran kurikulum 2013. Strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi mencangkup tujuan kegiatan, siapa yang terlibat di dalam kegiatan, isi kegiatan, proses kegiatan, dan sarana penunjang kegiatan. Pembelajaran merupakan proses ilmiah. Karena itu, kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan ilmiah dalam pembelajaran. Pendekatan ilmiah ini diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Jadi, strategi pembelajaran adalah pendekatan yang menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diijabarkan dari pandangan falsafah atau teori belajar tertentu. B. Macam-macam strategi pembelajaran. Ada beberapa macam-macam strategi pembelajaran. Di antaranya, yang pertama ada strategi discovery learning. Strategi discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran untuk bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengordinasikan diri sendiri. Yang kedua, ada strategi inquiry learning. Strategi inquiry learning ini didefinisikan oleh Piaget, yaitu pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri. Dalam arti luas, ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol, dan mencari jawaban atas pertanyaan sendiri, menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukan dengan yang ditemukan oleh orang lain. Terus yang ketiga, ada strategi project-based learning. Strategi project-based learning ini adalah pembelajaran yang menggunakan project atau kegiatan yang sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Yang keempat ini ada pendekatan saintifik atau scientific approach. Pendekatan saintifik diadaptasi dari konsep inovator DNA yang menyatakan bahwa seseorang yang memiliki karakteristik sebagai inovator jika memiliki kemampuan untuk mengasosiasikan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya atau associating, bertanya tentang hal-hal yang belum pernah ada atau belum pernah dilakukan, melakukan pengamatan lingkungan sekelilingnya, ataupun membuat jejaring untuk memperoleh hasil yang lebih baik, dan melakukan eksperimen yang akan mencapai inovasi. Yang terakhir ini yaitu yang kelima, keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 terdiri atas 3. Yang pertama itu keterampilan hidup dan berkarir, yang meliputi keterampilan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan fleksibel dalam belajar dan berkegiatan dalam kelompok, mengelola tujuan dan waktu, bekerja secara independen, dan menjadi siswa yang dapat mengatur diri sendiri.
berinteraksi dan bekerja secara efektif dengan kelompok yang beragam, mengelola proyek dan menghasilkan produk, serta mampu memimpin teman-temannya dan bertanggung jawab kepada masyarakat luas. Yang kedua, ada keterampilan belajar dan berinovasi, yang meliputi keterampilan berpikir kritis dan mengatasi masalah, seperti induktif atau deduktif untuk berbagai situasi, menggunakan cara berpikir sistem, membuat keputusan dan mengatasi masalah, komunikasi dan kolaborasi, yang mampu berkomunikasi dengan jelas dan melakukan kolaborasi dengan anggota kelompok, serta kreativitas dan inovasi. Dan yang terakhir, keterampilan teknologi dan media informasi, yang meliputi keterampilan literasi informasi dan efisien, mengevaluasi informasi yang akan digunakan secara kritis dan kompeten, menggunakan dan mengolah informasi secara akurat dan efektif untuk mengatasi masalah, dan sebagainya. Itulah materi yang telah saya jelaskan tentang strategi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.